Assalamualaikum, selamat pagi kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Kembali lagi kita belajar matematika wajib. Seperti yang kalian lihat, kita akan belajar tentang deret aritmatika. Atau secara rincinya, kita akan belajar tentang pembahasan-pembahasan soal tentang deret aritmatika. Silakan kalian catat materinya di buku tulis kalian, dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar atau di forum diskusi. Baik, tanpa berlama-lama silakan simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama kita harus ingat dulu apa itu deret. Seperti di video yang pertama, kalau deret itu bentuknya seperti ini. Jadi dia bentuknya penjumlahan. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Jadi lebih tepatnya deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Penjumlahan, makanya di sini tandanya ditambah. Nah, untuk deret aritmatika rumusnya itu ada 2. Ada Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Dan satu lagi ada Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A ditambah N-1B. Lalu apa sih bedanya dua rumus ini? Nah, untuk penggunaan rumus ini akan Ibu contohkan di slide berikutnya. Oke, contoh yang pertama, jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 20 adalah. Oke, kalian perhatikan di sini sudah jelas ya. Yang ditanyakan jumlah, berarti nanti rumus Sn yang akan kalian gunakan. Terus di sini juga sudah dikasih tahu kalau ternyata dia deret aritmatika. Lalu di sini ada deretnya, dan sebelum itu Ibu akan ingatkan dulu rumusnya. Apa sih bedanya rumus atas dan rumus bawah? Kayak yang pertama, kita analisis dulu deretnya. 2 di sini kan dia angka yang pertama, maka dia disebut sebagai suku pertama atau A. Lalu karena dia sudah jelas deret aritmatika, maka kita cari bedanya, dan ternyata bedanya adalah serba ditambah 2. Lalu di sini kalian lihat 20 ini adalah angka yang terakhir karena tidak ada lagi 20 ditambah berapa, ya kan? Berarti dia suku terakhir, maka disebut sebagai UN. Oke, kalau A-nya udah ada, bedanya ada, terus UN-nya ada, dan ditanyakan jumlahnya, maka yang kalian gunakan adalah rumus yang atas. Nih, ada A, ada UN. Kita pakai rumus yang atas. Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung A ditambah UN. Karena di sini ditanyakan jumlah 10 suku pertama, berarti ini adalah S10. Berarti N-nya akan kita ganti 10. N-nya kita ganti 10, lalu A-nya kita ganti 2. UN-nya kita ganti dengan 20. Kalau sudah, yang kita hitung dalam kurung dulu ya, Nak. Jadi, S10 sama dengan 10 dibagi 2, 5. 2 ditambah 20, 22. Maka 5 dikali 22 hasilnya adalah 110. Nah, ini adalah contoh soal yang menggunakan rumus yang pertama. Lalu contoh yang kedua, jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah titik-titik. Nah, di sini deret aritmatikanya tidak ada nih angka yang terakhir. Angka yang terakhirnya belum jelas karena masih titik-titik. Untuk itu akan kita pakai rumus yang kedua. Berarti kita butuh A, butuh N, dan butuh B atau beda. Yang pertama, 3 di sini sebagai suku pertama atau A, lalu karena sudah jelas deret aritmatika, maka bedanya adalah ditambah 3. Lalu karena ditanya jumlah 10 suku pertama, maka dia sama seperti yang contoh pertama, yaitu S10. Berarti artinya N-nya ada 10. Kita pakai rumus yang pertama. N-nya kita ganti 10, lalu 2A, artinya 2 dikali A. Karena A-nya 3, maka 2 dikali 3. N-nya kita ganti 10, dikurangi 1, bedanya kita ganti dengan 3. Kalau di sini negatif, maka di sini negatif ya, Nak. Lalu kita hitung dari yang ini dulu ya. 10 dibagi 2, 5. 2 dikali 3, 6. 10 dikurangi 1, 9. 9 dikali 3, 27. Kalau sudah kita hitung yang dalam kurung, berarti 5 dikali 6 ditambah 27
33. 5 dikali 33 hasilnya 165. Paham ya bedanya antara rumus yang atas dengan rumus yang bawah. Lalu yang ketiga, hitunglah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika jika diketahui suku ketiganya 7 dan suku keenamnya adalah 16. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Suku ketiga berarti artinya U3 sama dengan 7. Suku keenam berarti artinya U6 sama dengan 16. Lalu yang ditanya jumlah 10 suku pertama berarti S10 yang kita cari. Oke. Ingat yang namanya aritmatika, kalau misalnya di sini U3, maka nanti bentuknya A ditambah 2B. Oke. U3 sama dengan A ditambah 2B. Ini nilainya selisih 1 dibandingkan N-nya. Oke, ingat di video yang kemarin. Lalu U3-nya hasilnya 7. A-nya kan kita belum tahu, B-nya juga kita belum tahu, maka ini tidak bisa kita apa-apakan. Berarti kita pindah ke U6. Berarti kalau ininya 6, maka B-nya menjadi 5. Betul. U6 sama dengan A ditambah 5B. U6 nilainya 16, maka U6 kita ganti 16, A-nya kita belum tahu, B-nya kita belum tahu. Lalu gimana dong? Kalau sudah kita eliminasi dan substitusi kedua persamaan ini. Jadi seperti ini. Yang besar kita taruh atas ya, lalu yang kecil kita taruh bawah. Maka kalau sudah, kan yang namanya eliminasi substitusi harus kita hilangkan. Apa yang dihilangkan? Entah itu A-nya atau B-nya. Karena A-nya sudah sama, nih sama-sama 1A, ini juga 1A, maka langsung saja kita kurangi. Berarti 16 dikurangi 7, 9. A dikurangi A habis, 5B dikurangi 2B sama dengan 3B. Maka karena kita mencari B, masih ada 3-nya, kita hilangkan 3-nya dengan cara semua ruas kita bagi 3. 9 dibagi 3, 3. Sama dengan B, berarti bedanya 6. Lalu kita ingin mencari A dengan apa? Dengan cara memilih salah satu persamaan ini. Karena ibu ingin pilih yang kecil, yang simple, maka ibu pilih yang bawah ya, yang kecil angkanya. Dan nanti B-nya akan kita substitusikan ke sini, ke persamaan yang kita pilih. Berarti 7 sama dengan A ditambah 2, B-nya diganti dengan 3. Maka 2 dikali 3, 6. 7 sama dengan A ditambah 6. Karena kita mau mencari A, 6-nya kita pindah ruas menjadi dikurang, hasilnya 1 sama dengan A. A-nya udah dapet, B-nya udah dapet, berarti kita bisa dong cari S10, yaitu dengan rumus yang kedua. Atau, boleh juga nih, karena ini kan berdekatan ya sukunya, 3 sama 6, boleh kalian buat barisannya. Karena bedanya sudah kalian ketahui, berarti boleh dong kalian hitung. Yang pertama, yang di sebelah kiri otomatis lebih kecil daripada 3. Karena di sini plus 3, berarti ini lebih kecil. 7 dikurangi 3, 4. Berarti yang di sini adalah 4 dikurangi 3, 1. Lalu yang di sebelah kanannya 7, karena ini plus 3, berarti semakin ke kanan nilainya semakin besar. Maka akan ditambah dengan 3. 7 ditambah 3, 10. 10 ditambah 3, 13 maaf. 13 ditambah 3, 16. Berarti benar ya. Nah, kalau sudah, jadi boleh kalian pakai dua cara. Boleh setelah B-nya kalian temukan lalu kalian buat barisannya boleh. Atau kalian cari A dengan persamaan yang lain. Boleh dua-duanya. Terserah kalian maunya yang mana. Oke. A-nya udah ada, B-nya udah ada. Berarti kita cari S10. S10 kita pakai rumus yang kedua karena kita nggak punya UN. Kita cuma punya A sama punya B. S10 berarti N-nya kita ganti 10. 2A berarti 2 dikali A-nya 1. Dari sini boleh, dari sini boleh. Lalu N-nya 10 dikurangi 1, bedanya 3. Oke, 10 dibagi 2, 5. 2 dikali 1, 2. 10 dikurangi 1, 9. 9 dikali 3, 20. 7. Kalau sudah kita hitung, 5 dikali 2 ditambah 27, 29.
Maka 5 dikali 29 hasilnya 145. Maka jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika di soal ini adalah 145. Lalu yang keempat, seorang anak menabung di suatu bank yang memiliki selisih kenaikan tabungan selalu tetap setiap bulan. Kenaikannya selalu tetap, berarti nggak pernah berubah-berubah nih, berarti kenaikannya segitu-segitu aja. Lalu pada bulan pertama dia menabung 50.000, pada bulan kedua dia menabung 55.000, bulan ketiga dia nabung 60.000. Nah, berapa jumlah tabungan anak tersebut setelah 2 tahun? Oke, ini kan soal cerita, kita buat bentuk matematikanya. Katanya bulan pertama 50.000, berarti berikutnya 55.000, bulan ketiga 60.000, sampai dia ke yang 2 tahun. Oke, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Lalu di sini 2 tahun itu kan artinya 24 bulan. Karena ditanya jumlah tabungan selama 2 tahun, berarti artinya S24 bulan. Sudah jelas ya sampai sini ya? Oke, kita analisis lagi. A berarti suku pertamanya 50.000. Lalu karena ini sudah jelas kenaikannya selalu tetap, berarti dia barisan atau deret aritmatika. Berarti kita cari bedanya, yaitu bedanya naik 5.000, 5.000, 5.000. Nah, kalau sudah, karena kita mencari S24, kita pakai rumus yang kedua, karena kita cuma punya A-nya saja. Sama bedanya. S24 berarti N-nya kita ganti 24, 2A berarti 2 dikali A-nya berapa? 50.000. 2 dikali 50.000 ditambah N-nya 24 dikurangi 1, bedanya 5.000. Kalau sudah kita hitung, 24 dibagi 2, 12. 2 dikali 50.000, 100.000. Ditambah 24 dikurangi 1, 23. 23 dikali 5.000, hasilnya 115.000. Kalau sudah, kita hitung dulu nih yang di dalam kurung, berarti 12 dikali 215.000. Dan 12 dikali 215.000 hasilnya 2.580.000. Berarti tabungan anak tersebut setelah 2 tahun adalah 2.580.000. Lalu yang kelima, dalam satu studio di suatu gedung bioskop terdapat 15 baris kursi. Apabila baris pertama ada 20 kursi dan baris belakang selalu lebih 4 kursi daripada baris di depannya, maka berapa jumlah kapasitas kursi studio tersebut? Oke, kita ulangi. Di sini katanya bioskopnya, studio bioskop tersebut ada 15 baris kursi nih, berarti 15. 1, 2, 3, 4, sampai 15. Katanya barisan pertama atau barisan paling depan itu ada 20 kursi. Lalu barisan belakangnya selalu lebih 4 kursi daripada barisan di depannya. Berarti nanti kalau barisan pertama 20, maka barisan kedua karena selalu lebih, berarti barisan kedua menjadi 24. Lalu barisan ketiga berapa? Berarti 24 ditambah 4 lagi, karena yang belakang lebih banyak daripada yang di depan. Maka kalau kita analisis menjadi seperti ini. Barisan pertama 20, barisan kedua 24, barisan ketiga 28, dan begitu seterusnya sampai barisan yang ke-15 atau kita sebut sebagai U15. Jelas ya? Kalau sudah, kita analisis lagi. Karena ditanya jumlah, berarti sudah jelas kalau akan ditanyakan S15. Oke? Kita analisis 20 sebagai suku yang pertama atau A. Lalu kalau kita lihat, ini kan bedanya selalu tetap ya, yaitu semuanya serba ditambah 4. Maka ini termasuk deret aritmatika. S15, UN-nya kita nggak tahu, berarti kita pakai rumus yang kedua. SN sama dengan N dibagi 2, dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1B. Karena ditanya S15 baris kursi, maka N-nya akan kita ganti dengan 15. 2 dikali A, A-nya 20, berarti 2 dikali 20, ditambah N-nya 15, dikurangi 1, bedanya 4. Oke? Kalau sudah kita hitung yang bisa kita hitung, 15 dibagi 2, 2 dikali 20, 40, ditambah 15 dikurangi 1, 14, 14 dikali 4, 52.
Kalau sudah kita tambahkan dalam kurung, berarti 15/2 dikali 96. 15 per 2 dikali 96 artinya 15 dikali 96 dibagi 2. Dan hasilnya 720. Maka studio di gedung bioskop tersebut jumlah kursinya adalah 720 kursi. Oke, contoh yang terakhir ini caranya agak panjang, jadi tolong kalian perhatikan baik-baik. Terus kalau misalnya ada yang ketinggalan, boleh kalian back lagi atau kalian rewind lagi videonya atau penjelasan dari ibu, oke? Hitunglah jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 250 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 4. Nah, loh. Jadi di sini maksudnya adalah kalian cari jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 250 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 4. Jadi maksudnya di sini adalah kalian cari bilangan habis dibagi 2 tapi tidak habis dibagi 4. Yang pertama kalian cari dulu bilangan yang habis dibagi 2. Oke? Bilangan yang habis dibagi 2 antara 1 dan 250 adalah 2 sampai 248. Jelas ya? Lalu kita cari bilangan yang habis dibagi 2 dan bilangan yang habis dibagi 4. Meskipun di sini tidak habis, tapi kita cari yang habis dibagi 4. Yaitu kita mulai dari 4, 8, 12, dan seterusnya sampai 248. Oke? Lalu yang namanya habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 4, artinya bilangan yang habis dibagi 2 atau bilangan-bilangan yang habis dibagi 2 dikurangi dengan bilangan-bilangan yang habis dibagi 2 dan 4. Jadi seperti kita mencari irisan di antara dua barisan berikut. Nah, irisan dari dua barisan ini hasilnya adalah barisan-barisan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 4. Oke, sampai sini paham ya? Yang pertama, kita cari dulu bilangan-bilangan yang habis dibagi 2 itu berapa banyak sih? Untuk mencari berapa banyak bilangan-bilangan yang habis dibagi 2, kita pakai rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. A-nya kita dapat dari sini, 2. Lalu UN kan suku terakhir dari barisan ini, maka 248. Bedanya kalau kita perhatikan semua serba ditambah 2. Oke ya, jadi A-nya 2, UN-nya 248, bedanya serba ditambah 2. Oke, kalau sudah kita hitung, ini boleh kita pindahkan 2-nya menjadi dikurang, maka 246 sama dengan, ini kita kalikan, N dikali 2, 2N, negatif 1 dikali 2, 2. Kalau sudah negatif 2-nya kita pindahkan menjadi penjumlahan, maka 246 ditambah 2 hasilnya 248 sama dengan 2N. Karena kita mencari berapa banyak bilangannya, berarti kita mencari N aja, maka karena masih ada 2-nya, semua bilangan kita bagi dengan 2 dan hasilnya adalah 124. Maka bilangan-bilangan yang habis dibagi 2 ada sebanyak 124 bilangan. Oke, kalau sudah kita mencari SN atau jumlah dari 124 bilangan ini. Kita pakai rumus SN, pakai rumusnya UN karena A-nya kita punya, UN-nya kita punya, maka kita pakai rumus SN sama dengan AN per 2 dalam kurung A ditambah UN. Karena kita mencari S 124 bilangan, maka N-nya kita ganti 124, A-nya kita ganti 2, dan UN-nya kita ganti 248. 124 dibagi 2 hasilnya 62, 2 ditambah 248 hasilnya 250, maka 62 dikali 250 hasilnya 15.500. Maka jumlah bilangan-bilangan dari 2 ditambah 4 ditambah 6 dan ditambah seterusnya dengan sampai 248 hasilnya 15.500.
Oke, jumlah dari barisan yang pertama sudah selesai. Kita cari jumlah di barisan yang kedua, yaitu barisan yang habis dibagi 2 dan 4. Langkahnya sama, kita cari dulu banyaknya berapa sih bilangan-bilangan yang ada di barisan ini. Dengan rumus UN lagi, A-nya 4, B-nya serba ditambah 4. UN-nya 248, karena 248 ini habis dibagi 2 dan juga habis dibagi 4. Oke, UN sama dengan 248, A-nya 4, N-nya kita belum tahu, dikurangi 1, B-nya semua serba ditambah 4. Kalau sudah, ini 4-nya kita pindahkan, berarti dikurang menjadi 244 sama dengan N dikali 4, 4N, negatif 1 dikali 4, negatif 4. Kalau sudah, ini kan tidak bisa kita hitung nih, maka kita pindahkan menjadi penjumlahan, hasilnya 248 sama dengan 4N. Karena kita mencari N, semua kita bagi dengan 4, hasilnya 62 sama dengan N. Berarti bilangan yang ada di barisan ini ada sebanyak 62 bilangan. Jelas ya? Karena lagi-lagi yang ditanyakan jumlah, maka kita cari juga SN-nya, berarti S62 ya. N-nya kita ganti 62, A-nya kita ganti 4, ditambah UN, UN-nya 248, maka 62 dibagi 2 dalam kurung 4 ditambah 248. 62 dibagi 2, 31, 4 ditambah 248, hasilnya 252. Maka 31 dikali 252 hasilnya 7.812. Oke, jumlah barisan yang kedua juga sudah kita dapat dan kita balik lagi ke sini nih. Untuk mencari yang habis dibagi 2 tapi nggak habis dibagi 4, caranya kan tadi ini kurang. Maka kedua jumlah ini akan kita kurangi. Maka jumlah bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah 15.500 dikurangi 7.812, hasilnya 7.688. Maka jumlah bilangan di antara 1 dan 250 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah 7.688. Gimana? Cukup rumit ya, tapi sebenarnya gampang kok. Kalau misalnya kalian banyak-banyak latihan soal, mudah-mudahan akan bisa mengerjakannya dengan lancar. Oke, baik, sampai sini video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan di forum diskusi atau di kolom komentar. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.